Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masuk pertemuan pelajaran jarak jauh ke-7, membahas bab 4, teknik bermain alat musik tradisional. Peta kompetensi pembelajaran teknik bermain alat musik tradisional terbagi menjadi 3, yakni 1. Beragam musik tradisional, 2. Teknik bermain musik tradisional, 3. Latihan bermain musik tradisional. Adapun tujuan pembelajaran. 1. Mengidentifikasikan bermain musik tradisional. 2. Mengidentifikasi gaya bermain musik tradisional. 3. Membandingkan teknik dan gaya bermain musik tradisional. 4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam berlatih teknik dan gaya bermain musik tradisional. 5. Mempraktekkan musik atau bernyanyi lagu tradisional. 6. Mengkomunikasikan teknik dan gaya bermain tradisional. Apa itu musik ensemble ya? Musik ensemble adalah perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra atau kelompok musik. Amati beberapa alat musik kelompok musik melalui gambar-gambar berikut ini. Setelah kalian mengamati, ada tugas musik yang harus kalian kerjakan. Amati 8 alat musik gamelan Jawa Barat dan isi kolom di bawah ini. Kerjakan di buku catatan ya. Jenis musik tradisional Indonesia. Musik merupakan bahasa yang universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan kelas sosial. Melalui musik, segala perbedaan dapat disatukan. Pada prakteknya, musikalitas seseorang berbeda-beda. Faktor perbedaan musikalitas seseorang terbagi menjadi 2, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah bakat dalam dirinya sendiri. Faktor eksternal adalah kesukaan atau kegemaran dan lingkungan tempat tinggal. Teknik memainkan alat musik. Teknik memainkan alat musik berdasarkan sumber bunyinya, alat musik dibagi menjadi 5. 1. Aerofon. Alat musik yang sumber bunyinya dari getaran udara yang ada. Kordofon. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau tali. Idiofon, alat musik yang sumber bunyinya berada pada bunyi alat itu sendiri ketika dimainkan. Membranofon, alat musik yang memperoleh bunyi dari selaput kulit. Elektrofon, alat musik yang sumber bunyinya dari tegangan listrik. Cara memainkan alat musik dibagi menjadi 5, yaitu dipukul, dipetik, ditiup, digoyangkan atau digetarkan, dan digesek. Jenis alat musik tradisional berdasarkan bentuknya. Instrumen musik tradisional itu banyak macamnya, misalnya bentuk tabung. Pada dasarnya, bentuk tabung biasa menggunakan bahan dasar bambu. Tetapi dalam perkembangannya,
dapat digantikan dengan bahan kayu atau logam. Yang termasuk dalam bentuk tabung adalah angklung, calung, suling. Dan cara memainkannya ada yang digoyangkan dan ditiup atau dipukul. Kedua, bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyinya masih harus didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang untuk resonantor. Cara memainkannya dipukul. Contoh alat musiknya adalah kolintang dan saron. Bentuk pacon. Istilah pacon berasal dari kata pencu, dari bahasa Jawa, yang artinya bagian yang menonjol dari suatu bidang datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, misalnya bonang, gong, kenong, dan talempong. Masuk dalam tugas musik yang ketiga. Amati jenis alat musik tradisional berdasarkan bentuknya. Tuliskan nama alat musik dan sebutkan asal daerah alat musik tersebut berdasarkan masing-masing bentuknya yang sudah Ibu jelaskan di atas. Mari kita lihat contoh dari alat musik tradisional Jawa Barat. Karinding. Karinding saat ini dilestarikan oleh suku Sunda. Menurut bahasa Karinding dari kata rinding, yang dari bahasa Jawa berarti bising. Bila di Sunda sebagai alat musik, di Jawa sebagai musik pengusir hama yang suka merusak sawah. Itu sebenarnya teh ditoel ya atau ditepuk. Nah, jadi setelah ditepuk ini ada getaran. Nah, dan getaran ini dimainkannya di mulut. Jadi nggak ditiup ya, pemirsa. Sekali lagi, karinding ini nggak ditiup atau nggak disedot, tapi dikosongin. Nah, langkah pertama buat belajar karinding yaitu toelan atau tepakannya. Nah, ini nih harus sempurna nih. Nah, setelah ini sempurna, baru disimpan di mulut. Berikutnya alat musik angklung. Alat musik multitonal bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda. Di suku Sunda, alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Oke, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar cara memegang angklung. Angklung adalah alat musik yang terbuat dari bambu yang berasal dari daerah Jawa Barat, yang mempunyai ciri khas suara yang berbeda dari alat-alat musik lain. Cara memegang angklung yang pertama, sisi yang sejajar ini, ya, sisi yang agak panjang ini berada di sebelah kanan. Kalau orang itu memegang atau menggerakkan dengan tangan kanan, jadi bunyi rongga dari angklung ini akan terdengar lebih jelas. Kemudian posisi tangan, ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa tergantung kenyamanan dalam tangan. Nah, kemudian posisinya jangan terlalu begini, jangan terlalu ke depan atau terlalu mepet. Nah, nanti tidak leluasa atau tidak nyaman dalam menggerakkan angklung ini. Nah, posisikan senyaman mungkin berada di depan tubuh, dan posisi angklung agak condong sedikit. Nah, kemudian menggerakkannya ini tidak usah bergerak, cukup jari-jarinya atau tangan kanan yang bergerak. Begini. Baiklah, demikian pembahasan bab 4.
mengenai teknik bermain alat musik tradisional. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan di bab 4 ini, yang sudah kalian simak. 1. Menuliskan kembali poin-poin penting sebagai salah satu bahan untuk pelaksanaan PTS dan PAS yang harus kalian pelajari di kemudian hari. 2. Pada slide 12, tugas musik 2, amati 8 musik gamelan Jawa Barat dan isi kolom yang sudah Ibu sediakan. Pada slide 31, tugas musik 3, amati jenis alat musik tradisional berdasarkan bentuknya. Tuliskan nama alat musik dan sebutkan asal daerah alat musik tersebut berdasarkan masing-masing bentuknya yang sudah Ibu jelaskan di atas dan isi kolom yang sudah Ibu sediakan. Semua tugas kalian kerjakan di buku catatan karena nanti wajib dikumpulkan saat tatap muka. Saat pembelajaran jarak jauh ini, setelah kalian selesai mengerjakan, kalian foto seluruh tugasnya. Selamat mengerjakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.